Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, pembelajaran kedua. Kita masih belajar tentang sub 3. Tentang apa anak-anak? Energi alternatif. Mari kita mulai belajar. Nah, kira-kira dari pembelajaran subtema pertama dan kedua kemarin, kalian sudah belajar berbagai macam sumber daya alam, termasuk sumber energi yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Namun seiring dengan kalian menggunakannya setiap hari, pasti yang namanya sumber energi, apalagi yang sumber energi yang tidak terbarukan, pasti akan mengalami pengurangan dan lama-kelamaan pasti akan habis. Maka dari itu diperlukan sumber energi lain yang dapat menggantikan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yaitu menggunakan energi alternatif. Kira-kira apakah penggunaan energi alternatif itu bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Kira-kira apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Yang mana penggunaan energi alternatif itu memang ditujukan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil, dari makhluk-makhluk hidup zaman dahulu kala, jutaan tahun yang lalu, yang mana makhluk-makhluk hidup itu sudah menjadi minyak bumi, batu bara. Untuk pembentukannya itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, terkait dengan energi alternatif, apakah bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Sebenarnya untuk energi-energi yang telah digunakan pada saat ini, yang masih menggunakan minyak bumi dan batu bara, seperti asap pabrik, kendaraan bermotor, kita menggunakan bensin, bahan bakar yang menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan. Semakin banyaknya udara yang keluar dari asap kendaraan bermotor itu pada nantinya juga mempengaruhi misal lapisan ozon. Semakin berkurangnya tumbuhan, semakin berbahaya, karena tumbuhan itu sangat penting untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Jadi salah satu cara yang paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Berhemat energi sudah kita pelajari di tema 1 dan 2. Baik itu kita menggalakkan yang namanya kampanye melalui poster-poster untuk menghemat energi. Kita juga bisa melaksanakan hal-hal kecil di rumah kita untuk menghemat energi. Sebenarnya adalah upaya kita sekecil apapun untuk menghemat energi, dampaknya nanti sangat luar biasa, anak-anak. Nah, dari beberapa gambar yang ada di tayangan berikut, ini adalah gambar-gambar yang saat ini merupakan contoh dari penggunaan energi alternatif. Di sini kalian bisa melihat ada tangan yang di atas tangan itu ada kincir angin, kemudian ada panel surya, ada matahari, dan ini memberikan sedikit dampak yang baik bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Ini ada gambar kincir angin yang besar. Kira-kira nanti digunakan untuk apa? Kemudian ini ada turbin yang memanfaatkan kekuatan air, ombak
Untuk kincir angin dan turbin penggerak ini memanfaatkan energi yang setiap hari terbarukan, yang mana kincir angin ini memanfaatkan energi angin dan ini memanfaatkan energi air. Energi-energi tersebut setiap hari kita jumpai dan tidak akan pernah habis. Maka dari itu ini disebut energi alternatif, yang mana diharapkan bisa menggantikan energi yang sudah kita gunakan pada saat ini, energi minyak bumi dan batu bara, energi yang tidak terbarukan. Energi alternatif merupakan segala macam sumber energi yang bisa digunakan untuk menggantikan energi konvensional atau yang biasa digunakan, yang mana energi alternatif itu menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Macam energi alternatif saat ini berupa energi matahari, kemudian angin, air, geotermal atau panas bumi, nuklir, dan lain sebagainya. Banyak sekali energi alternatif yang bisa dimanfaatkan. Dengan energi alternatif diharapkan dapat menghemat penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, dari beberapa penjelasan tentang sumber energi alternatif, kita membaca dulu. Ayo membaca judulnya, ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendari sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendari motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun punya kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, dari bacaan ayo hemat energi tadi, dari Edo, Lani, Siti, kita coba analisis pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Yang kedua, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Yang ketiga, tuliskan tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita, karena kita sebagai bagian dari masyarakat. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi?
Nah, kita coba memasukkan beberapa contoh hal yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Ada satu contoh ini, berangkat sekolah dengan berjalan kaki itu sudah menghemat energi apabila sekolah kalian dekat. Kalau memang sekolah kalian jauh, boleh menggunakan transportasi umum. Nah, itu lebih bijak daripada menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, atau diantar ayah menggunakan kendaraan. Lebih baik menggunakan kendaraan umum, transportasi umum. Kemudian masih ada 5 lagi, coba kalian sebutkan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Nah, ini Lani bercerita. Lani selalu diantar ayah ke sekolah menggunakan sepeda motor. Lani ingin menghitung berapa banyak bahan bakar yang digunakan kendaraan ayah. Ternyata setelah bertanya, Lani mendapat jawaban dari ayah, yang mana untuk mengantar jemput Lani, kendaraan ayah memerlukan 1/4 liter bensin setiap hari. Jadi berapa liter bensin yang digunakan dalam 6 hari? Nah, ini ada takaran, gelas takar, gelas ukur, yang mana setiap gelasnya terdapat atau terisi 1/4 liter. Jadi kalau penuh itu 1 liter, ini terisi 1/4 liter bensin. 1/4 liter bensin. Ini 1/4 liter bensin untuk waktu 1 hari. Untuk waktu 1 hari. Kemudian ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Jadi ketika 1 hari 1/4 liter bensin, berapakah total atau jumlah selama 6 hari? Jadi 1 harinya 1/4, berapa kalau 6 hari? Nah, jadi seperti penjumlahan pecahan biasa. Karena ada 6 hari, berarti 1/4-nya kita tambahkan sebanyak 6 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Seperti pembelajaran yang lalu, ketika ada penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, penyebutnya berapa ini? 4. Jadi sama semua ya, 4. Berarti caranya tinggal menambahkan semua pembilangnya. Jadi kita fokus ke pembilangnya saja. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi jumlahnya 6. Sudah ada 6/4. Untuk penyebutnya tetap 4, karena memiliki penyebut yang sama. Jadi dalam 6 hari ayah Lani membutuhkan bensin sebanyak 6/4 liter. Dari mana 6? Dari penjumlahan 1 ditambah 1 sebanyak 6 kali. Nah, kita akan belajar di pecahan biasa, kita coba menjadi pecahan campuran. Tahukah kamu ketika suatu pecahan memiliki pembilang yang lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi seperti jawaban dari soal pertama tadi, bahwa bahan bakar bensin yang digunakan ayah selama 6 hari adalah 6/4 liter. Karena pembilangnya 6, penyebutnya berapa? 4. Jadi bisa diubah menjadi pecahan campuran karena nilai 6 atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Jadi bisa diubah ke pecahan campuran. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, membagi angka pembilang dengan angka penyebut, hasilnya menjadi bilangan bulat pada pecahan campuran. Jadi 6
angka pembilangnya 6 dibagi dengan angka penyebut yaitu 4. 6 dibagi 4, hasilnya adalah 1, masih sisa 2. Yang mana sisa dari pembagian tersebut menjadi pembilang dari pecahan campuran, sedangkan untuk penyebutnya tetap. Jadi sisanya hasil 6 dibagi 4 sama dengan 1. 1 ini menjadi bilangan bulat, berarti yang ada di depan. Kalau pecahan campuran, bilangan bulatnya ada di depan. Ini adalah hasil bagi 6 dibagi 4 adalah 1, sisa 2. Sisa 2 ini akan menjadi pembilang di pecahan campuran nanti. Nah, ini pembilang yang baru. Tadi 6/4 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1, 2/4, yang mana sisanya ini menjadi pembilang. Kita coba sekali lagi. Coba pecahan 12/5 kita jadikan pecahan campuran. Nah, seperti 6/4 tadi, 12/5 kita coba mengubah menjadi pecahan campuran. Nah, sama. Jadi membagi angka pembilang dengan angka penyebut. Berarti bagaimana? 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 sama dengan 2. Karena 12 bagi 5 hasilnya 2, mendapatkan nilai 10. 10 ke 12 masih sisa 2. Jadi 2 sisa 2. Sama seperti tadi, hasil awal ini menjadi bilangan bulat dari pecahan campuran. Jadi yang letaknya ada di depan nanti pasti 2. Terus untuk sisanya menjadi pembilang. Jadi hasil 12/5 diubah menjadi pecahan campuran adalah 2/5. Ini adalah bilangan bulat hasil dari pembagian 12 dibagi 5. Ini adalah sisa dari pembagian yang belum pas atau belum genap. Dari 12 bagi 5 masih 2, sisa 2. Hasil akhir pengubahan pecahan 12/5 menjadi campuran adalah 2/5. Nah, sekarang kita balik, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita coba 2/3/4. Nah, 2/3/4 kita ubah dari pecahan menjadi pecahan biasa. Mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Penyebut itu yang letaknya ada di bawah. Ini adalah penyebut. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 4. Kita kalikan dengan bilangan bulat, yaitu ada di depan. Yang ada di depan berarti angkanya angka 2. Nah, 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Hasilnya 8. Kemudian hasil perkalian 8 ini ditambah dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 3. 4 dikali 2, 8 ditambah 3. Hasil dari perkalian ini ditambahkan dengan pembilangnya, berarti 8 tambah 3 sama dengan 11. Hasil 11 ini yang nanti akan menjadi pembilang di pecahan biasa nanti, pecahan yang baru. Nah, 11 ini menjadi pembilang yang baru di pecahan biasa. Sedangkan untuk penyebutnya masih tetap, yaitu 4. Kalau di sini 4, sini 4. Kalau sini 6, nanti ini bawahnya 6. Nah, kemudian kita coba lagi untuk contoh yang 2 dari mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Untuk contoh yang kedua, coba untuk pecahan 5/3/6. Caranya masih sama. 5/3/6. 5 ini bilangan bulatnya, 3 pembilang dan 6 penyebut. Kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat.
Penyebutnya 6, kalikan dengan bilangan bulatnya adalah 5. Berapa? 30. Nah, 30. Kemudian hasil perkalian ini ditambahkan dengan pembilang. Pembilangnya berapa? 3. Jadi 30 ditambah 3, hasilnya adalah 33. Jadi ini 33 nanti menjadi pembilang. Penyebutnya berapa? Masih tetap 6. Nah, adalah hasil mengubah pecahan campuran 53/6 menjadi pecahan biasa, yang mana hasilnya adalah 33/6. Nah, baiklah, dari beberapa penjelasan tadi sekarang kita coba berlatih. Kita ubah pecahan yang ini, pecahan apa ini namanya? Pecahan biasa, menjadi coba ubah menjadi pecahan campuran. Kemudian untuk contoh yang kanan ini, dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, dari beberapa penjelasan tadi kita sudah belajar banyak hal terkait dengan sumber energi yang dapat menggantikan energi yang tidak terbarukan. Kita belajar tentang sumber energi alternatif. Jadi dengan energi alternatif diharapkan bisa mengganti beberapa energi yang sudah kita gunakan yang sifatnya tidak terbarukan, atau walaupun terbarukan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, kita juga sudah belajar cara menghemat energi, bagaimana Lani yang semula diantar menggunakan sepeda motor oleh ayahnya, setelah mengetahui ternyata banyak menggunakan energi dari bahan bakar fosil, maka untuk selanjutnya Lani menggunakan sepeda untuk ke sekolah. Itu adalah salah satu cara yang sangat bijak untuk menghemat energi. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Sekali lagi, ayo berhemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.